Pak. Ini kita sudah terlambat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat di awal minggu ini, minggu kedua. Kembali Sapa DRB menyapa Bapak Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke, di mana saja berada, di rumah maupun di sekolah. Kembali hari ini, ya, kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21 dan bagaimana memanfaatkan rumah belajar, ya Bapak Ibu Guru. Dan di sini saya Maria Gloria Goretti Waturaka, Duta Rumah Belajar Angkatan Pertama dari Nusa Tenggara Timur. Dan bersama saya telah hadir di sini Bapak Gogok Suharwoto, PhD dari Kemdikbud. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Gloria, pagi semuanya. Bapak Gogok di sini sebagai narasumber ahli, dan ada juga nih Bapak Arif Budiman, Duta Rumah Belajar dari Banten sebagai narasumber yang pertama. Dan yang kedua ada Ibu Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar dari Jambi. Selamat pagi Mbak Dona. Sehat ya Mbak Dona, Pak Arif. Mohon maaf ya, ada suara berisik, tapi ini suaranya bukan dari, ini logatnya bukan logat sini nih, bukan logat NTT nih ya. Kayaknya bocor nih ya Pak Mas Gama, mohon bantuannya. Bapak Ibu, kembali ya dari hari ini kita mulai saja dengan narasumber yang pertama, Bapak Arif Budiman yang akan berbicara tentang rumah belajar, ya, bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar, karena biasanya kita hanya sosialisasi apa itu rumah belajar, apa saja, ya. Dan hari ini, pagi ini kita akan membahas lebih banyak bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar dalam pembelajaran di abad 21 ini. Demikian, kita persilahkan Pak Arif Budiman, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Banten. Silahkan, mangga, Kang Arif. Iya, ini saya masih belum bisa mulai, sepertinya masih ramai banget Bu Gloria. Gimana ya, Pak Gama, mungkin ini ada solusi? Sudah sepi nih, alhamdulillah. Berarti memang nunggu saya mulai kayaknya ya. Berana suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Ini belum dikasih izin untuk share konten. Untuk Pak Gama, boleh minta izin diberikan akses? Ya, alhamdulillah. Sebentar Bapak Ibu. Baik, Bu Dona sudah muncul belum presentasi yang mau saya sampaikan? Sudah, baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya agak sedikit ada kendala tadi di awal. Alhamdulillah sudah teratasi, ini sudah sangat sepi suaranya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang pada kesempatan pagi hari ini semuanya bisa hadir dalam kegiatan Sapa DRB Guru ya, untuk mengisi kegiatan Bapak Ibu Guru, karena saya perhatikan di tiap daerah ini jadwalnya berbeda nih. Ada yang sedang sibuk ngisi nilai rapot ya, ada yang sibuk sedang pembagian rapotnya juga, bahkan ada yang sudah selesai, sudah liburan bahkan ya Bu Dona ya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Gogot selaku PTP dari Banten, mohon izin untuk menyampaikan pemaparan materi di awal ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Gloria atas kesempatannya.
untuk Bapak dan Ibu. Kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, nama saya adalah Arif Budiman. Saya Duta Rumah Belajar Provinsi Banten 2018. Salam kenal Bapak Ibu, saya dari Banten. Nanti saya akan banyak dapat kawan nih dari kegiatan pagi hari ini. Tadi saya lihat saja sudah hampir 400-an ya yang hadir. Berarti nanti saya tambah rekan-rekan guru hebat dari seluruh Indonesia. Baik, mohon izin Bapak Ibu berbagi, mohon izin sharing, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini untuk sama-sama menyimak pemaparan mengenai salah satu modul yang ada pada kegiatan pembatik tahun ini, yaitu ada di modul kelima ya Bapak Ibu ya, ini di level 2 adalah modul yang pertama. Jadi di modul 5 ini akan membahas bagaimana penerapan pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan rumah belajar. Kami kemarin sudah diskusi dengan Ibu Dona. Untuk di awal saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu seperti apa gambaran pembelajaran abad 21, kemudian nanti lebih fokus mengenai seperti apa memanfaatkan rumah belajar dalam abad 21 akan disampaikan oleh Ibu Dona. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya awali dengan sebuah kutipan. Ini hampir sering mungkin Bapak Ibu dengar ya, hampir sering Bapak Ibu jumpai juga dalam satu sesi mungkin Fikon disampaikan bahwasannya saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib. Ini ada kalimat bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, inilah landasan kita semuanya Bapak Ibu, kenapa alasan utama pada pagi hari ini, salah satu kenapa Bapak Ibu harus mengetahui gambaran seperti apa sebenarnya pembelajaran abad 21. Jadi kita tidak bisa lagi menyamakan mendidik peserta didik kita seperti zaman kita dulu pada saat sekolah, karena memang zaman situasinya kondisinya sudah berubah. Jadi ya kita harus bisa mengikuti seperti apa perkembangan zaman pada saat ini. Nah, seperti itulah kita nanti mendidik peserta didik kita pada saat ini. Berikutnya, sebenarnya ada apa sih di abad 21 itu? Nah, di abad 21, sebagaimana kita ketahui bahwasannya peserta didik yang kita ajarkan pada saat ini adalah kaum digital ya. Kaum digital itu di mana mereka akses sudah terbuka sangat besar, terutama internet, bahkan teknologi, mulai bahkan dari bangun tidur sudah megang HP, mereka aktivitas juga HP selalu di genggamannya, bahkan sampai mau tidur lagi, teknologi akrab dengan kehidupan peserta didik pada saat ini. Jangankan peserta didik yang memang ada di jenjang sekolah, saya selalu dengar kutipan dari Pak Gogot bahwa anak baru lahir saja sudah memakan kuota ya, dengan mungkin orang tuanya selfie, dengan orang tuanya menginfokan dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu gambaran sedikit seperti apa sebenarnya peserta didik kita yang kita ajarkan pada saat ini di abad 21. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya bagaimana sebaiknya guru mengajarkan siswa di abad 21 pada saat ini. Muncul di layar Bapak dan Ibu, ini saya kutip dari Fadel dan Trilling di tahun 2019, ini disebut sebagai Pelangi Keterampilan Abad 21. Nah, ini saya menggunakan landasan dari Fadel dan Trilling yang menyampaikan bahwa seperti apa guru mengajarkan siswa di abad 21. Di sana ada 3 poin penting yang dikemukakan, yaitu yang pertama adalah mengenai life and career skill. Kemudian yang kedua ada dibahas mengenai learning and innovative skill. Kemudian yang ketiga dibahas mengenai information media and technology skill. Seperti apa life and career skill yang mungkin dikemukakan oleh Pelangi Keterampilan Abad 21 ini? Saya coba bahas sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusi sama-sama.
Bentar Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama. Ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, poin yang pertama tadi artinya adalah mengenai kehidupan dan karir. Jadi yang pertama ini menjelaskan bagaimana kita memiliki keterampilan hidup, terutama kita mengajarkan para siswa supaya mereka nanti memiliki keterampilan hidup, terutama dalam mereka nanti berkarir. Kemudian juga mampu berjuang di bidangnya masing-masing. Kemudian juga bagaimana peserta didik bisa mendapatkan beberapa nilai-nilai diantaranya fleksibel dan adaptif, di mana mereka juga harus bisa dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian di poin yang berikutnya ada bagaimana kita mengajarkan peserta didik untuk dapat mandiri terhadap dirinya sendiri, kemudian juga dapat bertanggung jawab dan punya jiwa kepemimpinan dan berjiwa produktif. Dapat juga bersosialisasi dengan baik, di mana kita ketahui sesama bahwa yang sangat beragam. Nah, inilah keterampilan yang nanti kita akan sampaikan bagaimana caranya mereka mempunyai keterampilan bisa beradaptasi terutama terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada saat ini. Kemudian di poin yang kedua yaitu ada learning and innovation skill, di mana terjemahannya adalah pembelajaran dan inovasi. Di bagian ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan 4C. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat familiar dengan istilah 4C ini, di mana C yang pertama adalah communication, kemudian C yang kedua adalah collaboration, kemudian C yang ketiga ada critical thinking, yang keempat ada creativity. Jadi proses pembelajaran seperti inilah yang nantinya kita bisa ciptakan dalam suasana pembelajaran di dalam kelas, yaitu di mana siswa memiliki kemampuan berkolaborasi. Nah, berkolaborasi di sana yaitu adalah bukan hanya sebatas mereka bekerja sama, tetapi mereka bekerja sama sesama siswa dalam anggotanya atau mungkin dalam anggota kelompoknya secara tanggung jawab dan dapat menghasilkan ide-ide kreatif, dapat menghasilkan tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Kemudian di bagian information media and technology skill, nanti saya akan bahas poin yang kedua ini lebih lanjut di slide berikutnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu di poin yang ketiga, yaitu bagaimana siswa bisa melek teknologi. Jadi melek teknologi di sini adalah keterampilan inilah menjadi bagian yang sangat penting pada saat ini, mengingat begitu banyak informasi yang kita dapatkan ataupun peserta didik yang kita dapatkan atau yang peserta didik terima, dan kita mempunyai tanggung jawab besar terhadap informasi yang kita terima ataupun peserta didik yang dapatkan, seperti itu. Dan peserta didik juga harus mempunyai kesadaran bagaimana dapat menyaring informasi yang ada menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna dan dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak, seperti itu. Jadi di poin yang ketiga ini bahwa seperti apa sebenarnya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang siswa, diantaranya adalah salah satunya adalah melek teknologi, diantaranya melek informasi, melek media, dan melek TIK. Ini juga nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Baiklah, saya lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, seperti apa pembelajaran 421? Ini tadi sudah saya sampaikan, hanya saja saya mau perdalam di bagian yang 4C tadi ya Bapak Ibu ya, di mana berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, yaitu bahwa siswa mampu menyikapi ilmu pengetahuan dengan kritis dalam memanfaatkannya untuk kemanusiaan dan juga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam proses kegiatan belajar. Dan seperti apa kreativitas dan inovasi, di mana siswa diharapkan dapat berpikir secara divergen, kemudian berpikir secara produktif, mampu menghasilkan karya cipta, berpikir heuristik, dan berpikir lateral. Kemudian ada 4C yang berikutnya, yaitu adalah komunikasi, di mana
komunikasi di sini adalah kemampuan mengidentifikasi, mereka dapat mengakses manfaat, dapat mengoptimalisasikan perangkat yang mereka miliki, bukan hanya sekedar untuk kebutuhan yang lain di luar kegiatan belajar. Karena kita ketahui saat ini sebenarnya kalau untuk urusan teknologi sebenarnya peserta didik kita mungkin bisa lebih update ya mengenai informasi, mengenai berita, mengenai materi yang kita mau ajarkan, terlebih ketika mungkin informasi itu yang mereka dapatkan mereka tidak bisa komunikasikan lagi atau mereka tidak bisa pilih dan pilah dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kemudian C yang terakhir adalah collaboration, yaitu kolaborasi di mana siswa mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sinergi. Berikutnya saya perdalam lagi, ini saya tidak bahas semuanya karena mungkin durasi yang terbatas Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa simak sendiri. Nah, di poin yang pertama tadi di bagian C yang pertama yaitu berpikir kritis ya, seperti apa kecakapan pembelajaran abad 21 untuk berpikir kritis di sini. Di antaranya sih lebih kepada bagaimana siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide kreatif yang mereka miliki, kemudian mereka dapat tuangkan. Kemudian juga bisa bersikap terbuka, kemudian juga bisa belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan. Jadi inilah poin di mana pembelajaran pada saat ini adalah menekankan kepada bagaimana caranya pembelajaran tersebut dapat mengoptimalisasikan berpikir kritis dari siswa tersebut dan juga mampu beradaptasi dalam situasi baru dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya. Kemudian mengenai kreativitas dan inovasi, ini satu sisi lain kita harus sampaikan terhadap siswa, tapi sebenarnya ini pun sebenarnya kemampuan yang memang harus dimiliki juga ya sebagai seorang guru, yaitu harus kreatif dan inovasi juga. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan siswa untuk kreatif, bagaimana kita bisa mengajarkan siswa untuk berinovasi, tapi kitanya sendiri tidak kreatif, kitanya sendiri tidak mau berinovasi. Jadi barangkali kan siswa akan lebih cenderung mereka melihat contoh langsung. Ketika melihat sudah gurunya banyak inovasinya, sudah mungkin kreativitasnya luar biasa, mereka akan mencontoh. Untuk kreativitas di sini lebih kepada mereka mampu memiliki interkoneksi ya antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, kemudian juga dapat menentukan keputusan dalam mengolah data dan juga dapat menguji hasil dari data yang mereka sudah dapat dan juga dapat menginterpretasikan informasi yang diperoleh dan juga dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyusun, mengungkapkan dan menganalisa masalah sebuah masalah seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, mengenai komunikasi ini juga tadi sudah sempat saya bahas di awal. Nah, ini lebih detail ya, seperti apa komunikasi dalam bentuk kecakapan pelajaran abad 21. Komunikasi dalam kecakapan abad 21 di mana kita harus menciptakan suasana yang komunikatif terhadap siswa agar mereka juga nanti mampu dapat berkomunikasi dengan baik, mampu memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang efektif, baik secara lisan, tulisan maupun ICT literasi, dan juga mampu menggunakan atau mengutarakan ide-idenya pada saat mereka berdiskusi di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian juga dapat menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konten dan isi pembicaraan. Nah, ini sebenarnya masalah yang hampir sama dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru, termasuk saya sendiri, bahwasannya ketika kita ingin mencoba memaksa mengajarkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik, tidak jarang mereka masih malu, mereka masih mungkin takut salah, mereka masih kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, inilah tugas kita, membangun bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menyampaikan ide-ide yang dimilikinya terhadap sesama teman dan lain sebagainya, ataupun terhadap guru. Kemudian juga komunikasi lisan ini diperlukan juga sikap untuk dapat mendengarkan. Nah, ini poin berikutnya. Kemudian juga dapat menggunakan alur berpikir secara logis, terstruktur sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi. Ini juga tadi sudah sempat singgung di awal, bahwasannya kolaborasi di sana yaitu bukan hanya sekedar mereka mampu bekerja sama, tapi juga mampu bekerja sama secara tanggung jawab dan juga secara produktif dengan yang lainnya. Kemudian juga memiliki empati dan menghormati satu sama lain. Kemudian juga mampu berkompromi dengan anggota yang lain demi terciptanya tujuan yang telah ditetapkan, seperti itu. Ini hampir satu sama lain berkaitan ya Bapak Ibu ya, terutama komunikasi dan kolaborasi di sini, karena bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan baik, ya kembali ke C yang sebelumnya, ya harus memiliki komunikasi yang baik juga, seperti itu. Kemudian ini secara singkat saja saya bahas bahwa cakupan abad 21 yang dibutuhkan terdiri dari beberapa aspek ya. Di awal tadi sudah saya sangat sampaikan, akan tetapi literasi budaya mereka mencari informasi itu ada di tahap terendah yang kita ingin capai. Kemudian juga di tahap kompetensi, mereka dapat berpikir kritis, mereka dapat memecahkan masalah melalui berpikir kreatifnya dan inovasinya melalui komunikasi dan kolaborasi. Jadi 4C yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di tahap yang paling tinggi inilah poin di mana kita juga sebagai seorang guru tidak hanya mengajar ya Bapak Ibu ya, tidak hanya mentransfer ilmu. Nah, disinilah aspek penting seorang guru, bahwasanya inilah momen di mana ketika kita sudah sedikit banyak dibantu dengan adanya teknologi, saya yakin peran Bapak Ibu tetap tidak akan tergantikan dengan adanya teknologi. Nah, bahkan poin yang paling tinggi inilah yang kita bisa manfaatkan lebih jauh tentang bagaimana kita bisa membentuk kualitas karakter siswa, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, dengan adanya teknologi, khawatir Bapak Ibu sudah mendengar istilahnya abad 21 di sana. Saya yakin tetap ada poin penting di mana satu tugas guru yaitu mengajar untuk bisa membangun bagaimana kualitas karakter peserta didik yang baik. Mereka mampu beradaptasi, mampu mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu memiliki kesadaran bersosialisasi dan lain sebagainya. Itu. Nah, guru pun harus menguasai dan mengelaborasi dalam proses pembelajaran yang dikembangkan, diantaranya dengan penerapan model-model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada kolaborasi dan dinominasi partisipasi peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengenal beberapa model pembelajaran inovatif ya yang ada, diantaranya ada discovery inquiry, ada project based learning, ada problem based learning, di mana model-model tersebut lebih kepada menekankan untuk mereka atau peserta didik itu bisa memaksimalkan potensi diri mereka, seperti itu. Kemudian seperti apa karakteristik pembelajaran abad 21? Yang pertama, dan tapi bukan yang paling utama ya Bapak Ibu ya, yaitu adanya pengintegrasian TIK dalam pembelajaran. Akan tetapi TIK di sini sebagai enabler ya, atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Kemudian adanya pergeseran paradigma, dan ini sudah sangat sering Bapak Ibu dengarkan, sudah sering Bapak Ibu dapatkan ya, bahwasannya inilah poin di mana karakteristik pembelajaran abad 21, yaitu terjadinya pergeseran yang sebelumnya pembelajaran terpusat kepada guru. Nah, di pembelajaran abad 21 ini adalah berpusat kepada siswa, seperti itu. Kemudian di poin ini adalah bagaimana siswa juga bukan hanya secara mandiri mereka belajar atau terpusat di siswa, akan tetapi peran guru di sini juga tetap tidak tergantikan. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwasannya peran guru di sana juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali peran guru yang dapat membantu terciptanya
kegiatan pembelajaran terutama di abad 21, di mana guru juga bisa berperan sebagai pengarah, sebagai mentor, bisa sebagai kolaborator, kan bisa sebagai teman belajar, bisa sebagai pencipta inovasi pembelajaran, dan juga sebagai pemberi tanggung jawab terutama. Nah, jadi saya rasa di sini peran guru tetap yang paling utama, di mana yang pertama mungkin sebagai perencana ya, di mana kegiatan pembelajaran akan tercipta dengan baik, yang pasti adalah dengan perencanaan yang baik juga, seperti itu. Kemudian seperti apa kegiatan belajar selama pelaksanaan pembelajaran juga dapat dengan baik terlaksana, itu juga sepenuhnya ada di tanggung jawab guru itu sendiri. Dan sedikit lagi Bapak Ibu, pengembangan pembelajaran abad 21, di mana guru lebih kepada atau lebih sebagai perencana pembelajaran ya, tadi sebagai fasilitator dan pengelola kelas. Karena Bapak Ibu, digital atau peserta didik pada saat ini, mereka untuk urusan informasi, jadi mereka lebih tahu atau mereka mungkin bisa lebih tahu duluan. Jadi yang sebelumnya mungkin cenderung mungkin selalu dapatnya dari guru. Nah, dengan adanya karakteristik pembelajaran abad 21 di mana tadi siswa yang mereka sepenuhnya sudah erat sekali dengan teknologi, mereka akan cenderung bisa mendapatkan informasi lebih dulu dibandingkan kita. Kemudian juga memasukkan unsur-unsur berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran atau sering disebut sebagai HOTS ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tadi guru bisa menerapkan pola pendekatan pembelajaran yang bervariasi, terutama menekankan lebih kepada siswa aktif, kreatif, dan menarik seperti itu, dan juga terintegrasi TIK. Dan di wabah saat ini, saya yakin Ibu sedikit banyak sudah dipaksa ya, sudah sedikit banyak sedikit bertransformasi dari pola pembelajaran yang lama. Sebelumnya mungkin di luar benak kita nggak pernah terbayangkan ya bahwasannya siswa belajar dengan cara seperti ini, jarak jauh seperti ini. Tetapi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, saya rasa mungkin kalau untuk saya pribadi dan mungkin untuk rekan-rekan guru yang lain termasuk Bapak dan Ibu, saya yakin ini kita bisa ambil banyak hikmah ya, kita bisa ambil banyak pesan gitu yang kita bisa dapatkan, terutama adalah lebih kepada tadi, saya yakin Bapak Ibu sudah mulai banyak mengikuti bagaimana pembelajaran yang efektif dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan langsung seperti apa sebenarnya pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan seperti itu, bahkan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau kemarin saya hitung dari Maret itu sampai ini berarti bisa hampir 2 bulan atau 3 bulan ya Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tapi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi, saya rasa ini juga nanti bisa dilakukan setelah kegiatan siswa normal atau setelah siswa sudah dapat masuk kembali ke sekolah, seperti itu. Berikutnya, ini tambahan saja, saya tambahkan dari, saya kutip dari Jennifer Nichols. Ini ada prinsip pembelajaran abad 21. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang poin-poin tadi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana siswa dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi, kemudian juga dapat bersosialisasi, kemudian juga dapat memiliki dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Kemudian juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini hampir sama ya, hanya saya ngutip dari yang lain. Baiklah Bapak Ibu, saya berbagi waktu dengan pemateri narasumber yang lain. Di akhir saya coba kutip sebuah kalimat dari John Dewey ya. Ini sedikit banyak saya juga agak gimana gitu ya, waktu pertama kali membaca gitu, yaitu beliau menyampaikan bahwa apabila kita melaksanakan pembelajaran saat ini sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, artinya kita sudah merampas masa depan peserta didik tersebut. Nah, jadi
ini kembali ke kutipan yang awal, bahwasannya kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar, harus mampu merencanakan proses belajaran yang baik, sebagaimana keadaan zaman pada saat ini peserta didik yang luar biasa pesat, terutama dalam bidang teknologi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya sekian materi yang saya bisa sampaikan mengenai gambaran seperti apa sebenarnya pembelajaran abad 21, dan saya rasa untuk lebih mengetahui lebih banyak pembelajaran abad 21, saya harap Bapak Ibu lebih banyak membaca, lebih banyak menyimak, karena saya yakin apa yang didapat dari pemaparan saya ini hanya sedikit, bahkan sangat sedikit ya, gambaran pembelajaran abad 21 karena keterbatasan waktu itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan, kata-kata yang kurang pas yang Bapak Ibu terima. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator, ada Ibu Gloria. Baik Ibu Gloria, terima kasih atas kesempatannya. Di-unmute dulu Bu Gloria. Di-unmute Bu speakernya Bu Gloria. Halo. Halo, Ya. dengar suara saya Pak? Dengar. Cuman ini Bu, ada feedback sedikit. Iya. Oke, demikian dari Bapak Arif Budiman, Duta Rumah Belajar Angkatan tahun 2018 dari Provinsi Banten, yang telah men-share tentang apa itu pembelajaran abad 21, karakteristiknya, dan juga kecakapannya. Dan untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir dari kegiatan ini, ya. Dan setelah ini kita persilahkan lagi pemateri yang kedua, Mbak Dona Yuliasari dari Provinsi Jambi, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Bapak Ibu, guru hebat dari senusantara, jangan dulu beralih, jangan dulu berpaling, karena ada sosok tokoh yang hebat, yang luar biasa dari Pusdatin Kemdikbud yang akan memberikan juga wejangan berbagi ilmu untuk kita semua, Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Siapakah beliau? Nanti ditunggu saja. Ya, ada setelah Ibu Dona Yuliasari. Silahkan Ibu Dona. Terima kasih Kak Gloria. Pak Arif, izin Pak Gogot, saya menyampaikan. Monggo, silahkan Bu Dona. Baik, saya buka dulu presentasi saya. Ya, sudah kelihatan ya kameranya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Yuliasari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Selain Duta Rumah Belajar, saya juga mengajar di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, ya, itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Jadi, saya bukan berada di ibu kota provinsi, saya dari ibu kota provinsi itu daerahnya 4 jam perjalanan, dan mungkin seperti juga Bapak Ibu yang ada di luar sana mengalami kendala yang sama, jaringan yang jelek, kemudian infrastruktur yang kurang memadai, itu juga saya mengalami hal tersebut. Ya, jadi, tapi
hal tersebut tidak menjadikan kami guru-guru di sana itu menjadi lemah, sehingga kami ingin terus berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa-siswa kami. Gitu. Bapak Ibu, tadi Pak Arif sudah menyampaikan dengan luar biasa sekali. Saya sangat menyimak dengan baik. Untuk modul kelima ini kami berbagi materi. Beliau melaksanakan presentasi untuk KB1 dan saya untuk KB2. Masih pada modul kelima pembatik level 2, penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan rumah belajar. Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu lihat, sahabat belajar semuanya, udah dijelaskan untuk sub KB pertama, yaitu kecakapan pembelajaran abad 21, kemudian karakteristiknya juga sudah dijelaskan dengan baik. Nah, pada sub KB2 ini ada yang akan bahas diskusi bersama. Yang pertama adalah pengenalan fitur rumah belajar. Kemudian kita akan identifikasi fitur rumah belajar sesuai dengan kecakapan pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dengan rumah belajar untuk meningkatkan kecakapan abad 21. Jadi langsung aplikasinya, bagaimana aplikasi yang digunakan sehingga rumah belajar itu bisa meningkatkan kecakapan abad 21. Gitu ya. Tetap sama kita diskusi. Nah, tujuan kita belajar kali ini ada di modul. Bapak Ibu mungkin udah rajin baca, mungkin sudah buka-buka modul. Ya, diharapkan Bapak Ibu seluruh sahabat rumah belajar setelah kita berdiskusi modul kelima ini level 2 untuk tapi kedua ya kita bisa mengidentifikasi fitur rumah belajar yang sesuai dengan kecakapan pembelajaran abad 21. Dan yang kedua adalah bisa memanfaatkan fitur rumah belajar dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kecakapan abad 21. Ada dua, ya, siap-siap kita berdiskusi bersama. Oke, saya lanjutkan. Baik, rumah belajar, Bapak Ibu, ini sepertinya oke. Nah, saya pindah. Oke. Bapak Ibu, rumah belajar bagi Bapak Ibu yang masih belum pernah mendengar mungkin bingung ya apa itu rumah belajar, tapi bagi Bapak Ibu peserta pembatik level 1 udah lewat, udah lulus, sekarang udah masuk di level 2, rumah belajar mungkin bukan barang yang baru lagi. Rumah belajar merupakan hadiah luar biasa dari Pusdatin Kemendikbud RI ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini merupakan portal pembelajaran yang sangat luar biasa yang bisa diakses secara gratis di lamannya. Lamannya ada https belajar kemdikbud.id. Ini lamannya. Bapak Ibu, sahabat belajar, Bapak Ibu guru ya, kita berusaha untuk memanfaatkan konten-konten yang ada pada fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Tujuan dari modul ini adalah itu sehingga ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arif, siswa-siswa kita bisa memiliki kecakapan pembelajaran abad 21. Sudah juga dijelaskan dengan baik bagaimana itu karakteristik pembelajaran abad 21. Kalau saya rangkum dalam slide saya ini, ya kita berusaha memanfaatkan konten yang ada pada fitur rumah belajar sehingga siswa-siswa kita bisa pertama memiliki kemampuan memecahkan masalah, kemudian juga bisa berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya bisa berkomunikasi dengan baik, dan yang terakhir bisa bekerja sama dengan teman-temannya dengan baik. Itu tujuan kita, ya. Nah, bagaimana sih cara-cara kita untuk bisa sampai ke tujuan tersebut? Jangan. Slide saya. Maria, slide-nya jalan? Muncul, ada Bu Dona, aman. Nah, ini rumah belajar Bapak Ibu. Tadi seperti saya sampaikan, rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa lihat rumah belajar itu bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena yang pertama bisa diakses untuk seluruh siswa.
ya. Ini ada siswa SD, ada siswa SMP, ada siswa SMA, saya lupa taruh, ada siswa PAUD juga karena ada kontennya PAUD, dan siswa SLB juga. Kemudian bisa diakses oleh Bapak Ibu guru hebat juga yang ada di sini, yang ada di luar sana seluruh Indonesia. Itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru dan juga bisa diakses oleh orang tua. Ya, jadi ini merupakan paket yang sangat komplit sekali, tidak hanya terjadi interaksi antara siswa dan guru, tetapi juga interaksi antara siswa, guru, dan orang tua. Itu merupakan tujuan kita ketika menyekolahkan siswa-siswa dan anak-anak kita di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu guru, kita hanya punya waktu beberapa jam di sekolah. Kalau kita masuk pagi seperti sekolah saya masuk jam 7.15, pulang jam 4 sore. Kemudian setelah itu anak-anak akan kembali ke rumah, siapa yang bisa memantau? Sehingga diperlukan peran orang tua untuk memantau pembelajaran anak itu di rumah. Menggunakan apa? Tentu saja menggunakan portal rumah belajar. Ya, kemudian portal rumah belajar ini juga bisa diakses secara daring atau online, ataupun luring, ataupun offline. Ya, jadi bisa secara online, bisa secara offline. Bapak Ibu yang mungkin berada di kondisi dengan jaringan yang luar biasa, gitu kan, dengan fasilitas yang sangat memadai, bisa menggunakan secara online. Tapi untuk Bapak Ibu yang berada di daerah KP, untuk Bapak Ibu yang kadang sinyalnya 4G tapi fake, ya, kadang naik turun, terus mencari sinyal, bahkan untuk menelpon saja sangat sulit, itu bisa menggunakan rumah belajar secara offline. Kemudian tidak hanya bisa digunakan di Android, tapi bisa juga digunakan di PC, di laptop, di alat-alat yang kita punya, ya. Nah, untuk di Android sendiri, rumah belajar itu bisa diunduh aplikasinya di Google Play Store. Dan itu gratis. Itu waktu kemarin diklat sebelumnya, ya, ada yang menggunakan iPhone. Nah, penggunaan iPhone itu kita waktu itu belum bisa. Sekarang untuk belajar terus iPhone-nya, cuma belajar terus meningkatkan kualitas. Sekarang pengguna iPhone, Bapak Ibu bisa turut install aplikasi dengan install di App Store, ya. Kalau menurut saya jadi bisa untuk semuanya, bisa secara online, bisa secara offline, dan bisa digunakan di berbagai aplikasi, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini identifikasi fitur rumah belajar. Jadi misalnya kita sekarang pertamanya udah tahu apa itu rumah belajar. Kemudian sekarang kita harus tahu apa saja sih yang ada pada fitur rumah belajar. Bapak Ibu, seluruh peserta yang ada di sini, juga seluruh peserta pembatik yang hari lulus level 1, kemudian masuk level 2, yang rajin mengikuti Sapa Duta Rumah Belajar pekan lalu, ya, bersama rekan kami, itu kalau tidak salah Pak Mirwan dan Pak Asep, itu sudah sangat jelas sekali dibahas fitur-fitur yang ada pada rumah belajar. Sekarang, ya, tugas kita adalah mengidentifikasi fitur-fitur ini, apakah karakteristiknya dan aktivitasnya bisa digunakan di dalam pembelajaran kita, ya, untuk terus meningkatkan kecakapan abad 21 yang akan disampaikan, ya. Kalau Bapak menyimak untuk minggu lalu, kemudian kalau Bapak Ibu sudah membaca bukunya, Bapak Ibu akan tahu bahwa di rumah belajar ada fitur utama, juga ada fitur pendukung, ya. Fitur utamanya itu ada 4, seperti Bapak Ibu bisa di sini, dan Bapak Ibu bisa akses di alamnya langsung. Ya, ada kelas digital, kemudian ada super belajar, ada bank soal, dan ada laboratorium. Empat-empatnya ini fitur yang bisa diakses gratis, Bapak Ibu. Bisa diakses oleh siswa, bisa diakses oleh guru, dan bisa diakses oleh orang tua juga. Kemudian selain itu juga ada fitur pendukung, ya. Fitur pendukungnya adalah peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan yang terakhir pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti kita akan kulik sedikit apa-apa saja yang ada dalam fitur tersebut. Kemudian
ada sumber alternatifnya juga pada rumah belajar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal tersebut ini, fitur-fitur yang ada pada sumber alternatif juga. Ada radio edukasi, ada TV edukasi, ada edukasi, kemudian ada kursus daring. Ini jadi kalau misalnya ibaratnya kalau Bapak Ibu belum kenal, silahkan dieksplor. Kalau sudah kenal, semakin dieksplor sehingga semakin paham apa saja fitur-fitur yang ada pada rumah belajar dan apa saja sih manfaat yang bisa diambil ketika kita mengajar menggunakan rumah belajar. Lanjut. Nah, ini kita mulai yang pertama ya, untuk karakteristik dan aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur pada rumah belajar. Pertama, sumber belajar Bapak Ibu, ini adalah tampilannya di laman rumah belajar. Karakteristiknya sendiri untuk sumber belajar tersebut merupakan konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif. Jadi bisa ada gambar, bisa ada audio, video, animasi, simulasi, dan juga ada latihan-latihannya. Ya, itu karakteristiknya. Kemudian aktivitas apa yang bisa digunakan? Tentu saja banyak sekali Bapak Ibu aktivitas yang bisa digunakan adalah dijadikan sumber belajar mandiri, kemudian bisa dijadikan bahan penugasan, diskusi kelompok, latihan soal interaktif, uji kemampuan mandiri, bahan presentasi guru, bahan pengembangan, pembuatan media presentasi. Banyak sekali yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu memanfaatkan fitur sumber belajar. Oke, berikutnya adalah kelas digital. Kelas digital rumah belajar itu merupakan learning management system, yaitu untuk pembelajaran jarak jauh bagi siswa dengan dilengkapi bahan belajar mandiri dan multimedia interaktif. Nah, kelas digital rumah belajar itu kelas mayanya kalau di beberapa provinsi itu sudah memanfaatkan dengan baik, sehingga di beberapa provinsi itu ada kelas digitalnya masing-masing. Tapi tetap mengacu kepada Pusdatin ya, tetap menggunakan kelas mayanya Pusdatin, tapi namanya berbeda-beda. Misalnya contohnya di Banten, punyanya Pak Arif, itu namanya Saba Banten. Kemudian ada lagi di Lampung, jadi Lampung Berjaya. Kemudian di Padang, kalau saya tidak salah, namanya Cadia. Kemudian ada di Bali, Jejak Bali, ya, macam-macam sekali yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kelas digital ini, ya. Kemudian aktivitas yang digunakan ketika Bapak Ibu menggunakan kelas maya itu adalah bisa digunakan sebagai sumber belajar mandiri, baik individu maupun kelompok, bahan penugasan dan bahan diskusi kelompok. Tuh, lanjut. Nah, ini adalah Bang Soal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti tidak lepas dari soal, gitu ya. Jadi akan ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu membuat soal, latihan misalnya, kemudian PRK, kemudian ujian kah, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Nah, di rumah belajar itu ada juga fitur utama yang namanya fitur bank soal. Karakteristiknya adalah sarana untuk menguji kompetensi peserta didik dalam bentuk latihan, ulangan, dan ujian. Sehingga aktivitas yang bisa dilakukan juga tentu saja untuk melatih siswa, melatih latihan soal secara interaktif, individu, dan online. Bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, silakan dibuka fitur bank soalnya, kemudian dicek kelas yang akan digunakan, kemudian dicek soal-soalnya. Oke. Selanjutnya ini namanya laboratorium maya. Nah, kalau Bapak Ibu yang berada di daerah 3T, ya, ketika sarana dan prasarana tidak mendukung untuk melakukan laboratorium, untuk praktikum di laboratorium secara nyata, Bapak Ibu bisa menggunakan laboratorium maya. Ya, laboratorium maya ini merupakan konten dalam bentuk simulasi untuk kegiatan praktikum. Ya, jadi bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, tetap bisa melakukan praktikum di laboratorium maya. Nah, siswa-siswanya praktikumnya bisa secara individu dan berkelompok. Itu adalah aktivitas yang bisa digunakan. Selanjutnya, buku sekolah elektronik. Bapak Ibu, buku sekolah elektronik ini seperti ini tampilannya.
kalau Bapak Ibu buka nanti di laman rumah belajar ya, buku yang tersedia di sana itu buku mata pelajaran digital sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 ya Bapak Ibu, bisa dicek, mau lihat buku dengan judul apa, dicari kemudian bisa diunduh. Nah, sehingga buku tersebut bisa digunakan sebagai sumber belajar individu dan kelompok, bahan penugasan, bahan diskusi kelompok, juga latihan soal untuk siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya ini sudah masuk ke ini ya, fitur pendukung peta budaya. Peta budaya karakteristiknya sendiri merupakan sumber belajar bentuk multimedia berisi informasi tentang seni, budaya, dan adat istiadat di setiap provinsi. Bapak Ibu, aktivitas yang bisa dilakukan adalah sumber belajar mandiri baik individu maupun kelompok, bahan berdasarkan diskusi kelompok. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke fitur peta budaya, diklik kemudian nanti akan ada provinsi-provinsinya dipilih, kemudian ada informasi-informasi yang disampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah wahana jelajah angkasa. Nah, Bapak Ibu yang siswa-siswanya sangat menyenangi ruang angkasa, ya ada yang seperti itu ya. Kemudian mungkin anaknya di rumah sangat suka sekali melihat bintang, melihat apa. Karakteristiknya jelajah angkasa itu adalah konten tentang ruang angkasa. Ya, aktivitas yang bisa dilakukan. Halo, itu Kak, ada berisik, mungkin bisa di mute mic-nya. Halo, oke. Terima kasih. Kita lanjut. Wahana jelajah angkasa ini menarik sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di sana nanti. Kemudian kita akan terhubung ke seperti semacam teropong angkasa ya. Kita bisa melihat planet-planet yang mau dicari. Kemudian kita juga bisa melihat tata surya dan macam-macam di situ. Yang jelas ini konten tentang ruang angkasa. Kemudian aktivitas yang bisa digunakan pada wahana jelajah angkasa itu adalah sumber belajar mandiri, baik individu maupun kelompok, kemudian bahan penugasan dan bahan diskusi kelompok. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah karya bahasa dan sastra. Fitur depannya seperti ini, sangat etnis sekali. Ada wayang di latar belakang. Karakteristiknya merupakan kumpulan karya bahasa dan sastra berupa puisi, prosa, referensi yang dapat diunduh atau dibaca secara online. Jadi yang hobi baca puisi, yang hobi mengarang, ya, membuat cerpen, ini tepat sekali. Ya, ini karya bahasa dan sastra ini cocok sekali untuk kita. Selanjutnya aktivitas yang bisa digunakan yaitu sumber belajar mandiri baik individu maupun kelompok, bahan penugasan dan bahan diskusi. Oke. Yang berikutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu, ini PKB bagi Bapak Ibu guru, mungkin ini tidak asing lagi ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini merupakan salah satu bagiannya adalah diklat yang harus kita lakukan untuk menambah angka kredit bagi ASN. Tapi bagi yang bukan ASN pun kita bisa tetap mendapatkan ilmu, upgrade kompetensi kita masing-masing ya. Jadi ini khusus untuk bukan untuk siswa, untuk guru. Tapi siswa pun ada juga kegiatan diklatnya. Itu bisa dilihat di laman Simpatik ya, dengan alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ini merupakan LS untuk pelatihan jarak jauh untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, Ibu, aktivitasnya tentu sumber belajar mandiri, baik individu maupun kelompok, bahan penugasan, dan bahan diskusi kelompok. Nah, seperti sekarang yang kita lakukan sedang berjalan dari mulai bulan Maret ya, kurang lebih April, Mei, Juni, kita berada pada kegiatan diklat pembatik, pembelajaran berbasis TIK, ya, itu merupakan menu yang ada pada pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi fitur-fitur yang ada pada rumah belajar sudah kita kupas sedikit karena sebelumnya sudah pasti dibahas dan Bapak Ibu saya yakin sudah paham juga. Sekarang kita lihat bagaimana sih rumah belajar tersebut bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran sehingga kita bisa meningkatkan kecakapan abad 21 untuk siswa-siswi kita. Ada 6 alur yang diikuti, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama adalah registrasi, ya, sebelum masuk ke portal rumah belajar untuk bisa menikmati sepenuhnya semua yang ada pada portal rumah belajar, Bapak Ibu harus melakukan registrasi, ya. Kemudian yang kedua, pilih konten. Pilih konten ini bisa berupa video yang ingin Bapak Ibu unduh, ya, tentang materi apa yang akan Ibu ajarkan, Bapak Ibu ajarkan. Kemudian kontennya enaknya apa sih, gitu kan? Jadi kita bisa pilih-pilih kontennya. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran. Udah familiar ya untuk rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau RPP secara umum yang bisa dibuat pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Tuh yang ketiga. Jadi setelah memilih konten, membuat rencana pembelajaran. Mau seperti apa sih pembelajaran itu? Apakah bentuknya menggunakan model apa? Ya. Kemudian berapa lama waktunya? Itu ada di dalam rencana. Selanjutnya kita pilih fitur. Jadi sudah dijelaskan berbagai macam fitur, karakteristiknya apa, kemudian aktivitas yang bisa digunakan apa, kita tinggal pilih. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih sepertinya cocok dengan fitur yang mana sih, karena pembelajaran yang saya buat begitu. Ya, ada berbagai macam fitur yang bisa digunakan, yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, yang kelima ini, integrated instruction, ini merupakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang berbasis TIK dengan model pembelajaran yang inovatif. Model-model pembelajaran itu tadi juga udah dibahas oleh Pak Arif ya. Ada project, based learning, ada problem, kemudian ada yang sekarang digemari pada saat PJJ, blend learning, kemudian juga ada flip classroom. Itu macam-macam bisa Bapak Ibu gunakan sehingga pembelajaran berbasis TIK bisa dimanfaatkan di dalam kelas. Dan yang terakhir tentu saja evaluasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai alat untuk mengevaluasinya, bisa menggunakan bank soal, ya, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Karena sejatinya tidak ada yang bagus bisa dimanfaatkan untuk semuanya, bergantung dari kitanya sendiri. Apakah cocok untuk daerah kita, apakah cocok untuk karakteristik siswa kita, itu kita menentukan. Bapak Ibu, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Saya sharing sedikit. Ya, kami di rumah belajar dan mungkin Bapak Ibu di rumah, kemudian sahabat rumah belajar juga yang sudah sangat mengenal rumah belajar, pasti sudah pernah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan rumah belajar dalam kelas untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa-siswa. Nah, saya beberapa waktu lalu mengikuti sebuah lomba, ya Bapak Ibu, lomba best practice, ya, pengalaman terbaik ketika mengajar dengan kalau saya menggunakan ini adalah tentu saja karena saya duta rumah belajar, saya memanfaatkan rumah belajar, ya. Pada saat itu saya masih sahabat rumah belajar nih, masih pakai rompi merah begini, jadi belum duta, jadi masih mengikuti level 3 kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya, ini level 3. Saya memilih judul Hot and Cool bersama rumah belajar, ya. Hot itu sendiri merupakan akronim dari High Order Thinking Skill, dan Cool itu sendiri akronim dari Cooperative Learning. Jadi saya menggabungkan keduanya ini, Hot and Cool ini, ya, ke dalam sebuah pemanfaatan rumah belajar di dalam kelas, ya Bapak Ibu. Hot and Cool ini sendiri, ya, merupakan salah satu kecakapan abad 21 yang wajib dimiliki oleh siswa-siswi kita.
Kemudian kegiatan intinya, kalau tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu tadi persiapan, pilih konten, kemudian pilih melaksanakan persiapan sebelum pembelajaran. Nah, di kegiatan inti saya, ya, saya melakukan ini. Yang pertama itu pembentukan kelompok, kemudian menyimak video pembelajaran dari sumber belajar, kemudian setelah siswa-siswa menyimak, setelah selesai, mereka akan mengidentifikasi berbagai pertanyaan. Setelah itu mereka berdiskusi ke kelompoknya itu untuk menjawab pertanyaan yang sudah diidentifikasi, kemudian saling bertukar informasi. Nah, yang berikutnya mengerjakan praktikum di laboratorium maya, kemudian ada juga LKS-nya di rumah belajar juga, dan yang terakhir presentasi. Setelah itu baru dilakukan evaluasi. Bapak Ibu, ini salah satu pemanfaatan rumah belajar dalam belajar kita meningkatkan percakapan abad 21 siswa-siswa kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat link video bisa dicek di channel YouTube ini atau di channel YouTube saya, Dona Yulia Sari. Itu saya masukkan videonya. Kalau di sini takutnya waktunya tidak cukup untuk diputar, ya. Ini yang saya gunakan videonya, aktivitas tugas dan hukum POM, salah satu video yang ada pada rumah belajar yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ini juga, ini adalah bentuknya laboratorium maya yang saya gunakan. Hukum POM, ya, bisa melakukan percobaan sekarang kalau kita melakukan percobaannya secara online. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin waktunya 5 menit. Kalau Bapak Ibu ingin melakukannya secara offline, bisa diunduh dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, isu kecakapan abad dalam pembelajaran tersebut apa sih yang diharapkan? Tentu saja bisa berpikir kritis dalam pemecahan masalah, bisa berkomunikasi, bisa menimbulkan kreativitas, tentu saja bisa kolaborasi, siswa juga bisa literasi, ya, untuk literasi media dan teknologi. Dan yang terakhir, karakter yang dibangun yaitu rasa ingin tahu, inisiatif, saling menghargai, tanggung jawab, kemungkinan, dan percaya diri. Ini sebagai kegiatan yang dilakukan, ya. Jadi Bapak Ibu tentu saja menyenangkan sekali anak-anak diajak untuk belajar bersama handphone. Kita tahu mereka sangat dekat dengan handphone, ya, dengan gadget. Ketika rutinitas mereka menggunakan buku, suatu hari kita ajak dengan menggunakan handphone, itu merupakan salah satu penyegaran pembelajaran yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih pengalaman Anda dalam menerapkan pembelajaran abad 21 melalui rumah belajar? Ya, silakan tuliskan pengalaman kalian, bagikan dengan yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi saya lakukan, dibuat dalam sebuah best practice. Alhamdulillah saya mendapat runner-up 1. Oke, Bapak Ibu, terakhir kalau tadi Pak Arif tadi sudah menyebutkan quote ataupun kata-kata mutiaranya, di akhir saya juga tidak mau ketinggalan. Jadi saya sampaikan di sini kutipan dari Alvin Toffler. Beliau merupakan seorang penulis buku Revolusi Digital. Ya, jadi katanya di sini saya bacakan, illiterates of the 21st century will not be those who cannot read and write, rather those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi buta huruf pada abad 21 sekarang ini, Bapak Ibu, bukan lagi tentang tidak bisa membaca dan menulis, ya, tapi lebih kepada siapa yang tidak mau belajar, tidak mau mengulang pembelajaran, tidak mau belajar lagi. Intinya tetap belajar, terus belajar, sehingga kita tetap bisa meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Kita juga bisa memberikan yang terbaik, sehingga kita menjaga nyala api belajar, semangat siswa-siswa kita tidak padam. Demikian, terima kasih. Saya Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2000. Saya tidak akan mengucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu karena kita belum selesai sesinya. Saya kembalikan kepada kakak moderator cantik kita. Silakan Kak Gloria. Halo, Kak Gloria.
Mute-nya mungkin. Enggak ada di ini di panel. Oke. Ya, kita sambung aja. Mas hostnya Gama bisa di share screen. Jadi saya ada sedikit yang mungkin melengkapi tadi yang sudah disampaikan Mas Arif ya. Mas Arif ya. Sama Mbak Dona. Jadi tadi disebutkan Sudah Pak. Sudah bisa ya? Ya Pak. Tentang peran rumah belajar untuk cakapan abad 1. Nah, sekarang kan eranya udah era COVID-19 nih. Makanya kalau di era COVID-19 ini apakah masih kompatibel rumah belajar? Ini kayaknya agak lambat. Ya, belum kelihatan. Jadi poinnya yang akan saya coba angkat adalah kalau rumah belajar itu mampu menyiapkan kecakapan hidup abad 21 itu untuk siswanya ya, untuk siswanya. Untuk gurunya mestinya rumah belajar juga nggak bermanfaat. Jadi nggak bisa hanya kita mengandalkan ke siswanya, tapi gurunya ternyata malah siap. Ini yang saya coba angkat. Ini agak lambat nih. Saya akan coba angkat kondisi, bisa off dulu ya. Kondisi new normal yang sedang kita hadapi saat ini. Kita kan sekarang masuk di abad 21, ya kan? Abad 21 era new normal. Jadi kita ada dua hal yang bersama. Sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah muncul Pak. Oke ya, masih ini Pak Ibu. Jadi rumah belajar di era new normal dan abad 21 masih layak nggak? Karena materi yang tadi disampaikan itu sudah pernah kita sampaikan sejak tahun 2017. Karena kan pembatik ini kita laksanakan pertama tahun 2017. Dan itu sudah kita lakukan, dan berarti kan sudah 3 tahun yang lalu kita mengenalkan keterampilan abad 21. Saya cari literatur juga, ternyata model-model tadi itu sudah tahun 2015 sudah ada. Ya, 2015 sudah. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah tahun 2020, di atas dari abad 21 tadi adalah COVID-19. Ini makanya ini saya coba nambahin dikit bagaimana rumah belajar di era new normal, maksudnya setelah COVID-19 ini. Dan abad 21-nya kan sampai tahun 2100 ya. Jadi kalaupun sekarang belum bisa, teman-teman Bapak Ibu semua masih punya waktu 80 tahun ya untuk menerapkan pembelajaran ya, memastikan kecakapan abad 21 bisa kita sampaikan ke peserta didik kita. Tidak usah khawatir, belum terlambat, masih 80 tahun. Mungkin kita juga ada pensiun kali ya 80 tahun yang akan datang. Nah, apa sih new normal? Saya coba baca literatur nggak hanya dari Indonesia, saya cari-carilah ini. Saya coba kompres, saya simpulkan dikit itu supaya gampang kita mencerna. Jadi new normal ini kalau saya lihat ada 6 aspek yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah peran teknologi. Peran teknologi yang tadinya minim, bahkan mungkin sebagian dari kita jujur aja ya, masih menganggap bahwa teknologi ini sebagai penghambat. Nah, jadi sekarang posisinya sangat bergeser Pak Ibu. Ya, posisinya sekarang justru kita bisa melakukan aktivitas itu hanya dengan teknologi. Jadi sangat dominan. Bahkan ya intinya surat edaran Menteri pun juga kita semua diminta daring yang memungkinkan. Sehingga teknologi sangat mendukung proses pembelajaran. Dari segi aspek ruang belajar yang tadi kita belajar di kelas ya, dan itu sifatnya publik terbuka untuk siapa saja. Nah, sekarang bisa kita geser di COVID-19 ini, di era new normal ini kita belajarnya di rumah dan bersifat personal atau pribadi. Jadi nggak ada teman di dalam rumah kan, teman sekelas pasti di luar rumah. Jadi kita sifatnya belajar itu pribadi dan di rumah.
Yang kedua metode penyampaian. Yang tadinya di kelas klasikal ya, bahasanya konvensional, guru beri di depan dan guru datang baris kan, sambil nyimak buku, buka halaman 50 ya, latihan soalnya halaman 52, PR-nya halaman 54 gitu terus. Nah, sekarang berubah menjadi individu, setiap anak mengakses screen-nya masing-masing dan personal. Jadi setiap individu berbeda dengan individu yang lain. Jadi karena apa? Karena kecepatan masing-masing individu nggak bisa dicek ya pada saat kita memberikan penugasan secara online. Nah, tanggung jawab pembelajaran yang tadinya guru full ya, kemudian di kelas. Nah, siapa lagi kalau udah ya when the teachers go inside the classroom and shut the door, pintunya ditutup oleh guru, sudah nggak ada yang tahu kecuali malaikat dan Allah yang tahu. Jadi malaikatnya nyatet ya, yang gurunya ngapain, gurunya mau salto, gulung-gulung, nggak ada orang tahu, orang tua nggak tahu, ya Pak Aslan nggak tahu, Asing nggak tahu. Nah, makanya sekarang udah beda. Sekarang partisipasi orang tua yang sangat besar. Kenapa? Guru nggak bisa ngamati kecuali ada VCon, pun terbatas. Jadi rata-rata kemarin anak belajar online itu hasil survei Kemdikbud yang baru dirilis kemarin maksimal 2 jam. Dan sebatas itu berarti ya maksimal kita bisa nemuin anak kita secara online itu pun tidak setiap hari, maksimal 4 hari, maksimal 2 jam. Tanggung jawab bergeser. Kemudian orientasi pengajaran yang tadinya konten, ya intinya guru itu kan mengajar. Padahal sekarang udah harusnya geser, guru ngajar mau ngajar, kan materi sudah ada, desain. Harusnya kita beralih ke siswa belajar. Kalau siswa belajar berarti arahnya ke kompetensi, jadi bukan ke konten tapi ke kompetensi. Nah, evaluasinya juga kita akan mengikuti, karena kalau semua sudah bergeser dari atas 1, 2, 3, 4, 5, tentu penilaiannya juga berbeda. Ini anak saya kemarin juga baru ujian SMA ya. Kalau jelas-jelas online kayak gini kok ulangannya itu EG, pilihan ganda. Udahlah, alhamdulillah aman. Mereka ngobrol sama teman-temannya. Nggak nyontek sih ya, cuman ngobrol aja kira-kira apa namanya, saya tanya kan anak saya, jangan nggak boleh nyontek loh ya. Enggak nyontek, gimana caranya kalau temennya jauh, tapi kita ngobrol kan, maksudnya itu yang rumusnya itu benar gak sih yang balik, ya pakai benar tuh, jadi ngobrol mereka ya, bilang gitu. Jadi ya harusnya kalau sudah seperti ini ya, evaluasinya bukan ganda tapi ya penugasan atau project base. Jadi nggak akan ada di buku, nggak akan ada di internet, nggak ada di YouTube, nggak ada di Google. Terus kita cari. Sederhana sebenarnya kalau mau gampang sih bisa kita kita pastikan tidak ada di internet. Jadi siswa akan berpikir kritis ya, mencari akal, kemudian problem solving ya, dan kreativitasnya juga komunikasi nanti kita mereka presentasi. Harusnya begitu. Jadi mestinya kalau era new normal pada saat peran teknologi sudah menjadi dominan, semuanya akan berubah. Dan sekarang ini kan saat ini nih. Nah, rumah belajar di mana posisinya? Nanti akan saya coba katakan satu-satu yang sudah disampaikan Mas Arif sama Mbak Dona. Nah, di fitur utama yang Pak dan fitur penunjang tadi, kira-kira perannya seperti apa di saat pandemi seperti ini? Karena ini belum pernah dibahas. Dan yang luar biasa Pak Ibu, saat ini semua orang bisa jadi pakar, ya, pakar pendidikan di era COVID-19. Karena sejak COVID-19 lahir itu belum pernah ada orang yang belajar pembelajaran di era COVID-19. Yang ada adalah orang-orang yang pernah menerapkan metode pembelajaran dengan teknologi yang sekarang disesuaikan dengan COVID-19. Jadi kalau ada yang ngeklaim dia ahli pendidikan bidang COVID-19, pasti bohong, karena belum pernah ada. Jadi yang ada kita semua ini sekarang pakarnya. Ibu juga pakar sekarang, Ibu juga ahlinya sekarang. Karena Ibu menguasai kelas, pakai teknologi, apalagi di rumah belajar, ini pakar-pakar yang sesungguhnya, ya, bukan pakar-pakar yang bicara di banyak di webinar itu. Makanya Ibu nggak usah bingung nyari-nyari sertifikat dari sana kemari. Justru yang pakar itu teman-teman yang ada di sini ya, guru yang mengajar dengan teknologi di suasana COVID-19. Ini benar-benar asli gitu, nggak kaleng-kaleng ini ya. Nggak pakai. Kalau ada ngeklaim macam-macam, nggak ada pakarnya sekarang. Karena kita pakarnya pada saat belum COVID-19. Begitu ada COVID-19 nggak ada pakar lagi. Kita semua ini pakar, ya, yang bergerak langsung. Nah, untuk menyikapi layanan pemerintah ini, maka Mas Menteri kemarin membuat surat edaran. Surat edaran intinya kita diminta belajar daring. Pemerintah sudah menyiapkan aplikasi, tanggal itu sudah disampaikan Mas Ari, Mbak Dona, apa fiturnya, bagaimana manfaatnya, termasuk juga menyiapkan keterampilan apa 21. Sudah jelaskan semua. Yang saya ingin garis bawahi, Ibu,
kita sudah melaksanakan itu. Ya. Ini karena rekomendasi dari UNESCO. UNESCO mengumpulkan data dari semua negara yang kena imbas COVID-19 dan memang Bapak Ibu kita tidak sendiri ya, ada 1,2 miliar anak-anak didik kita, peserta didik itu sekarang berada di rumah. Jadi memang ya ini sudah emergency banget. Kemarin ada yang nyebut ini bukan distance learning tapi emergency learning ya, emergency teaching. Jadi intinya pokoknya mengajar darurat dengan online. Nggak apa-apa, apapun namanya. Tapi sebenarnya kita nggak diam sendiri ya, kita tidak diam. Kita sudah menyiapkan sahabat rumah belajar di tahun 2017. Tapi sayangnya kan belum semua, tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya kita sudah berkontribusi. Jadi UNESCO menyampaikan dalam hal yang sudah dilakukan setiap negara. Yang pertama menyediakan layanan belajaran daring karena nggak mungkin kata pelaksanaan ujian, kurikulum tidak harus tuntas, kemudian gizi, pendampingan orang tua. Poinnya adalah rumah belajar juga sudah menjadi platform nasional Bapak Ibu yang dicantumkan di website UNESCO. Jadi secara negara rumah belajar sudah sangat berjasa. Tentu dengan dukungan rumah belajar, semua sahabat rumah belajar dan semua yang berkontribusi di aplikasi rumah belajar, di portal rumah belajar. Jadi ini sudah diakui oleh dunia di UNESCO dicatat di sana. Ibu bisa browsing ke sana. Tetapi ini masalahnya Bapak Ibu, UNESCO melakukan survei di 59 negara yang melaksanakan daring. Nah, ternyata namanya kendala itu di mana-mana ada ya. Yang paling dominan adalah akses, istilah. Karena kan dari 200 negara anggota UNESCO itu kemungkinan kan masih ada sekitar 50% itu kan negara yang memang berkembang ke bawah ya. Jadi masih berkembang. Nah, akses itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya. Nah, yang sangat disayangkan adalah kalau infrastruktur memang kita nggak bisa intervensi ya, apalagi orang tua. Tapi kalau sampai guru menjadi penyebab ya, terhambatnya pembelajaran daring, ini yang sangat disesalkan. Ya, sangat disesalkan. Karena apa? Karena sejak tahun 2007 standar kompetensi kualifikasi guru kita sudah syaratkan ya, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, pribadian, sosial itu semua mengintegrasikan teknologi. Tahun 2007, berarti sudah 13 tahun yang lalu kita menyiapkan. Ya, jadi semestinya tidak, tapi faktanya masih. Jadi kita nggak bisa diam. Ya berarti kita harus kerja keras lagi. Ya, kita nggak bisa menyalahkan guru, tapi berarti kita yang tahu tentang teknologi ini harus kerja keras lagi. Nah, rumah belajar alhamdulillah Bapak Ibu kemarin mampu melayani sampai hari ini ya, sampai Mei kemarin itu ya, bulan Mei itu 61 juta pengunjung dengan pengguna 3,8 juta. Ini luar biasa. Loncatannya sangat luar biasa, banyak sekali ini hampir 100% ya dari tahun kemarin, baru setengah tahun. Masalahnya adalah guru kita itu 3 juta, siswa kita 50 juta. Jadi mestinya ini angka ini masih kecil ya. Kemarin dari survei itu 19% baru angka ini ya. Survei dari Pusrijab yang rumah belajar itu 16%. Baik 3T maupun non 3T di total 18%. Nah, jadi baru 18% sekolah yang memanfaatkan rumah belajar. Meskipun 18% kalau dikalikan jumlah sekali 250.000 ya banyak. Itu salah satu negara Brunei, Singapura, ya, Laos, Myanmar, 5-6 negara udah. Tapi memang kita tugasnya besar. Nah ini rumah belajar sudah bisa dengan Android. Nah sekarang pada saat era new normal ini di mana peran rumah belajar? Kemarin PPDB online, kita tidak berperan di sana. Di inputnya, di prosesnya iya. Jadi inilah peran rumah belajar dari saat diproses. Output assessment bisa juga pada saat yang formatif ya, atau sumatif. Tapi kalau yang ujian nasional, ini asesmen kompetensi minimal kita tidak terlibat. Kami rapor juga bukan di. Jadi peran rumah belajar adalah di dalam proses pembelajaran yang dominan di sana. Nah, ini tahapan selesai sekolah. Jadi ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama itu sekolah. Tahapan kedua itu guru, ya. Tahapan ketiga itu kelas. Nah, jadi ini saya coba supaya kita nggak bingung kok ada leveling tematik 1, 2, 3, 4. Itu adalah kompetensi gurunya. Nah, tahapan yang saya sampaikan ini adalah sekolahnya. Nah, sekolah itu ada 4 tahapannya: emerging, applying, infusing, transforming. Ini dari UNESCO. Nah, apa ciri-cirinya? Ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari pemanfaatan teknologinya, kalau emerging itu teknologi sebagai penambah produktivitas kegiatan. Applying
itu sudah meningkatkan pembelajaran yang tradisional lebih meningkat dikit. Kemudian yang infusing itu sudah beberapa model dicoba. Jadi hanya satu teknologi, berbagai macam teknologi, dan transforming itu sudah membuat teknologi baru, model baru, media baru, sehingga pembelajarannya sudah berbeda suasana. Environment. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Jadi tahapan integrasi itu ada 3 ya. Yang pertama integrasi sekolahnya. Ya, transforming teknologi in a school level. Lalu yang kedua adalah lembaga itu. Lembaga itu adalah transforming teknologi di individu guru sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, ya mestinya yang ini yang paling penting, apa yang terjadi di kelas. Karena teknologi secanggih apapun kalau gurunya paham ya, nilainya sertifikatnya seminarnya sehari 100 kali pun ya, tapi kalau di kelas dia tidak memanfaatkan ya nggak akan berubah kualitas pembelajarannya ya. Jadi bisa dipahami Bu ya. Jadi kuncinya sekolahnya berubah, gurunya berubah, sekolahnya udah best sekolah di kabupaten dan provinsi, gurunya semua di Tarmal belajar satu sekolah, tapi di kelasnya nggak ada yang memanfaatkan teknologi ya, what's the point? Ya, jadi ujung-ujungnya adalah di kelas. Nah, untuk yang di kelas ini Pak Ibu, ini saya coba rangkum sedikit peran teknologi yang dominan itu seperti apa sih di era new normal. Yang paling banyak harusnya digunakan adalah kelas maya, baru menyusul sumber belajar, soal dan lain-lain. Kenapa kelas maya ini mampu menciptakan flip classroom? Nah, flip classroom seperti apa? Flip classroomnya udah beda karena flip classroom yang sekarang ini adalah flip classroom era new normal, bukan flip classroom yang biasanya kita sosialisasikan ya. Karena di sosialisasi kita itu flip classroom itu merubah yang dari tatap muka di sekolah dan penugasan di rumah. Nah, yang sekarang kita dibalik tapi di era new normal. Jadi di rumah pun siswa itu daring. Karena apa? Karena gurunya tidak bisa ketemu memberikan penugasan atau soal-soal pada di sekolah, dan sekolahnya juga nggak ada. Nah, jadi di sekolah pun juga nggak ada, namanya nggak ada kelas tatap muka, tapi adanya kelas maya, tatap maya. Nah, jadi ini perbedaan flip classroom di era new normal dan di era sebelum new normal. Ya, flip classroom ini bisa mengoptimalkan itu kelas maya. Yang kedua, ruang belajar, personalized classroom. Yang ketiga, pergeseran metode, tentu melibatkan siswa, project ya. Kemudian tanggung jawab juga sudah bergeser, libatkan orang tua, wali kelas, ya, siapapun lah yang bisa kita mintai tolong. Orientasi pengajaran juga sudah berbeda dan evaluasinya juga berbeda. Jadi ini fitur-fitur yang Ibu bisa gunakan pada saat era new normal saat ini dengan rumah belajar. Ini tambahan sedikit ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada critical thinking, creativity, communication, collaboration. Sebetulnya ada 2 tambahan Pak Ibu, namanya literasi ya, literasi dasar dan karakter. Ya. Karena nanti kan kecakapan dalam arti kompetensi. Ada 2 kecakapan lagi yaitu kecakapan literasi. Nah, jadi literasi membaca, menulis ya, menghitung, ya. Literasi numeracy, literasi sains, literasi financial, dan literasi budaya. Nah, ini juga perlu. Nah, ada lagi yang karakter, ini curiosity, inisiatif, resisten, ini juga perlu kita adopsi pada saat kita mengajar, dipastikan transfer skill ini juga yang terkait dengan karakter dan literasi dasar ini juga kita angkat. Karena apa? Karena creativity, communication, collaboration, dan critical thinking ini tidak akan bisa muncul kalau peserta didiknya literasinya nihil atau minim sekali, sama, atau numerasinya minim, sama aja, akan bisa inovatif ya, nggak akan bisa komunikasi kalau lemah di dalam literasi dasarnya. Jadi pokoknya ini tidak akan bisa collaboration kalau dia orangnya nggak bisa adaptable. Jadi dia kalau dididik bahasa anak sekarang itu sensi ya. Jadi dididik nggak mau akhirnya nggak bisa lagi ya baperan. Nah ini ya. Jadi sebetulnya karakter dan literasi minimal dasar ini mendukung kita untuk menciptakan yang kompetensi abad 21 yang disampaikan Mas Arif dan Mbak Dona. Ini saya melengkapi aja. Jadi supaya kita melihatnya lebih utuh. Dan setelah itu baru saja keluar Pak Ibu. Ini sekaligus berbagi, ini fresh, ini masih hangat. Pemilihannya baru jadi ya. Jadi intinya tantangan kemajuan pendidikan ke depan yang pertama adalah memerdekakan. Ini semua memerdekakan pembelajaran yang tadinya membebani menjadi pembelajaran yang menyenangkan.
memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup sendiri-sendiri ya, ke yang terbuka. Kita kerjasama. Kemudian memerdekakan guru yang perannya hanya sebagai penerus pengetahuan digeser, ya. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran. Ya, tantangan ke depan, ya, kita harus bisa memerdekakan pedagogi kurikulum assessment yang sifatnya sekarang bukan size fit all. Saya ulang berkali kayak daster di Dagadu ya. Bapak Ibu kalau ke Jogja, dasternya itu satu ukuran untuk semua. Kaosnya juga begitu. Nah, sekarang udah nggak boleh seperti itu. Dia harus customize atau personalize atau berbasis kompetensi siswa. Demikian juga pedagoginya tidak boleh, apalagi era COVID ini tidak boleh tatap muka, ya kita harus punya pola lain, yaitu lebih intinya didukung oleh teknologi. Kemudian pembelajarannya juga tidak bisa pukul rata ya, kita harus tentu disesuaikan dengan situasi masing-masing. Kemudian program pendidikan juga harus dipastikan tidak membebani secara administrasi. Ya, makanya kemarin kan RPP-nya 1 lembar aja. Kalau bisa, kalau nggak bisa di ruang rangkum sependek-pendeknya, intinya jangan sampai jadi beban. Pokoknya itu. Nah, sehingga administrasi ini dikurangi, guru lebih bebas untuk berinovasi. Dan yang terakhir, itu sistem pendidikan ini dikendalikan oleh pusat semuanya. Ini masih terjadi sampai sekarang. Ini semuanya masih nunggu pusat. Kalau pusat belum bergerak, daerah menunggu. Padahal guru tidak harus menunggu. Ya, Mas Menteri sampaikan, Bapak Ibu kalau mau berinovasi silahkan. Bapak Ibu sudah punya otoritas di kelas masing-masing. Jamnya sudah ada, RPP sudah ada, silahkan berinovasi sendiri-sendiri. Jadi ekosistemnya memang harus kita jaga sehingga semua berpartisipasi secara aktif. Ada slide lagi, mohon maaf Mbak Gloria ya. Yang terakhir nih ya, poin terakhir adalah guru sebagai kunci Mbak Ibu untuk memanfaatkan teknologi di era new normal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kuasai, apapun yang pemerintah berikan, tidak akan berimbas ya kepada siswa kalau guru tidak menerapkan kelasnya, baik kelas tatap muka maupun tatap maya. Nah, jadi intinya kuncinya di guru. Nah, sekarang Pak Ibu, semua negara sedang pada posisi yang sama posisinya dengan kita. Cepat-cepatan ini mengadopsi teknologi di dalam pembelajaran ini. Berarti sekarang saatnya ini Bapak Ibu, ini sekarang kalau lari estafet ya Bapak Ibu itu paling depan ya, guru-guru ini Bapak Ibu, guru ini di depan ini sekarang ya, karena siapa sih Jerman, Cina, Italia, manapun lah, Korea semua, tapi Singapura udah duluan start mereka karena korbannya nggak banyak. Tapi poinnya adalah kita nggak jauh berbeda dengan negara lain untuk mengejar ya, menyiapkan society 5.0. Masyarakat yang madani. Madani itu apa ya? Masyarakat yang smart, semua yang terlayani berbasis teknologi. Nah, kuncinya di guru. Nah, kok bisa ya? Karena apa? Karena layanan sekarang berbasis teknologi. Layanan pendidikan utamanya yang menyampaikan siswa adalah guru. Nah, jadi kalau saya ulang lagi, yang terakhir adalah layanan pendidikan berbasis teknologi yang bermutu di era new normal ditentukan oleh kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi. Jadi Bapak Ibu yang hadir dari sini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berharap ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi. Nah, ini salah satu kutip yang dulu saya pernah tulis ya di beberapa paper. Tadi level sekolah sudah ada, level gurunya sudah ada, nah, level kelasnya. Nah, ini yang justru yang paling penting yang kita kadang suka lupa ya. Kelas kita yang harus berubah. Karena kalau semua kita ikut seminar sebulan 50 kali pun kalau kelas kita nggak berubah ya sama aja. Karena itu guru harus memiliki 3 knowledge ini ya, ilmu ya. Pertama adalah pedagoginya, kontennya dan teknologinya, sehingga ada namanya TPEC Pak Ibu ya, teknologi, pedagogi, content knowledge. Saya suka berbagi yang pernah saya tulis ini Pak Ibu yang suka nonton drakor Korea. Ini saya pernah nulis paper di Korea, bahasanya yang saya tidak bisa Mbak. Yang sering nonton drakor kayaknya juga akan bisa deh ini karena saya cuma nungguin doang anggur. Yang jelas saya bisa membaca nama saya di situ ya, Bapak Suharwoto, meskipun nulisnya agak salah. Nah, tapi poinnya saya waktu itu kerjasama dengan beberapa dosen di Korea ya, untuk mempublikasikan paper saya waktu saya kerjakan di Amerika. Jadi risetnya ini ya, risetnya di Amerika yang ngerjakan orang Indonesia dipublikasikan di Korea, kan? Kurang apa lagi zaman sekarang? Nggak ada yang nggak bisa. Ya kayak teman-teman udah biasa ya, sarapan di Banten, makan siangnya di Jawa Barat, ini makan malamnya di DKI, gitu lah paling nggak. Nah sekarang udah bisa, apalagi cuma di Jambi kan, sarapan di Jakarta, makan siang di Jambi, makan malam di Batam masih bisa itu nyambung lah pokoknya.
Nah, jadi ini paper ini yang nulis orang Indonesia ya. Risetnya di Amerika, aplikasinya di Korea, luar biasa. Poinnya Pak Ibu, kita harus memiliki yang tadi kita kompetensi tadi ya, pedagogi, konten, teknologi. Ya, ini tiga ini. Jadi guru terus, saya matematika, guru matematika saya harus tahu apa itu persamaan linear dua variabel, cara menyelesaikannya seperti apa. Matematikanya itu, pedagoginya bagaimana cara mengajarkannya supaya itu kontekstual, siswa mudah memahami. Kemudian teknologinya apa yang bisa saya pakai? Bisa pakai Excel, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini yang intinya di situ. Nah, kemudian di jurnal ini saya coba rankingkan. Jadi intinya adalah saya ingin menyampaikan apa sih yang harusnya bisa kita lihat di dalam kelas. Ya, karena teknologi kecanggihan apapun di luar, kalau di kelas tidak jadi apa-apa, what's the point? Kalau gurunya sudah duta rumah belajar, dapat penghargaan nasional, bahkan kita kirim ke Amerika, nggak hanya ke Amerika, yang mungkin kita kirim ke benua lain, atau ke planet lain pun ya. Tapi kalau begitu kembali ke kelas, gurunya tidak merubah, ya that's it, ya, udah kiamat juga. Jadi poinnya adalah saya coba leveling. Pertama level guru itu accepting itu intinya apa? Ya dia menerima, oke, bagus, ini makasih sosialisasinya Bapak Ibu duta rumah belajar, saya mau pakai nih, tapi nanti pada saat saya sudah selesai semuanya ya, baru nanti di ujung saya mau coba pakai bank soal. Nah itu level yang paling bawah, apa? Itu sudah termasuk mengintegrasikan teknologi. Level berikutnya adalah pada saat mengajar materi ini, dia sudah mengenalkan sumber belajar, buku sekolah elektronik, bahkan kelas maya. Nah ini sudah di tengah-tengah nih, hanya di ujung terakhir aja, tapi sudah di tengah-tengah. Exploring itu sudah membuat media baru. Ya, nanti yang level 3 itu jadi semua konten, new ways, maksudnya cara baru mengajarkan dengan teknologi. Nah, yang terakhir itu semua sudah berubah. Kalau saya lihat, Pak Ibu, yang paling gampang karena waktu itu saya maunya simple aja, semua orang bisa. Kita lihat dari RPP-nya, ya, kemudian peran teknologinya dan aktivitas PPM guru dan siswanya seperti apa, interaksinya. Ini saya coba klasterkan. Saya maaf belum saya Indonesiakan. Poinnya adalah kalau kita mau menginteraksikan teknologi di level advancing, berarti kita memang Pak Ibu nggak boleh pakai lesson plan yang kita bikin sebelumnya. Pada saat kita pakai teknologi, kalau Bapak Ibu masih pakai RPP yang lama, ditambah-tambahin teknologinya, ya levelnya masih level 1 atau 2 maksimal. Jadi kalau mau mengajar dengan rumah belajar yang komplit, yang tahapan 1, 2, 3, 4, 5, 6 disampaikan Mbak Dona tadi, ya memang RPP-nya harus baru. Gitu. Terusnya, saya nggak akan bicara semuanya. Karena ini 3 SKS nih kalau saya ngajar. Saya harus 8 kali tatap muka, ini baru selesai bahas tabel ini ya. Jadi poinnya adalah kita harus menyesuaikan RPP-nya, LKS-nya, ya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi setting kelasnya sampai evaluasinya. Jadi 4 tahapan ini harus kita lalui. Yang terakhir, Bapak Ibu, Kemdikbud ya, itu meluncing ya portal bersama hadapi corona. Ya, monggo Bapak Ibu silakan kunjungi. Kalau Bapak Ibu punya konten-konten yang bagus, ada juga namanya guru berbagi. Ya. Bapak Ibu silahkan di-share konten-kontennya. Ini hanya slide-nya agak ke bawah. Jadi ini ada website-nya, Bapak Ibu silahkan. Kemarin sudah ada banyak guru, terutama duta rumah belajar juga sudah ada yang berbagi. Ada namanya guru berbagi. Jadi karena kita sekarang menghadapi situasi yang sulit dan bareng-bareng. Seberat apapun, sesulit apapun, kalau kita ada temannya, kita masih ngerasa ada harapan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kondisi terjepit, ya, nggak punya banyak pilihan dan sendiri, itu lebih mengenaskan. Ya. Jadi Bapak Ibu, 3 yang bisa saya sampaikan, ya, jangan sendiri, cari teman, terus belajar. Ya, tadi yang sudah sampaikan Mbak Donya juga sudah, terus belajar, seperti air mengalir ya, terus belajar. Nah, kemudian jangan lupa jangan takut mencoba. Terima kasih Mbak Gloria, Mas Ari, Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Gokot sosok Bapak rumah belajar
seluruh Indonesia. Ya. Suaranya kok hilang ya? Yang Tani dan bagi kami ya yang saya mati jadi